Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rental di mana aja Anda berada. 21 tips sukses buka rental PS. Yang pertama, cari lokasi yang strategis. Kedua, lokasi yang masuk mobil, dekat jalan raya yang kira-kira mudah akses dan bisa masuk mobil. Yang ketiga, cari lokasi yang dekat dengan kampus, rumah sakit, atau sekolahan SMA atau STM. Jadi 1 lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi. Yang keempat, cari kios atau ruko yang lebarnya 4 meter dan panjang 10 meter. Kenapa mesti lebar 4 meter? Supaya enak dibaginya. Jadi sebelah kiri bisa kita pasangin PS, sebelah kanan juga bisa dipasangin kayak PS. Jadi tengah-tengah tuh bisa dia pakai jalan. Nah, itu enak tuh kalau 4 meter. Diusahakan lebar depan tuh 4 meter. 5. Cari kontrakan bentuknya rumah. Jangan ruko. Kalau ruko pasti lebih mahal ketimbang rumah. Dan biasanya rumah lebih murah ketimbang ruko. Bahkan rumah lebih luas tempatnya ketimbang ruko. Jadi kita cari kontrakan rumah dulu. Kalau nggak ada, baru kontrakan kios. Nggak ada kios, baru cari ruko. Keenam, cari yang tempat parkirnya luas. Kadang-kadang 1 TV yang main 4 orang. Udah begitu, seorangnya bawa motor 1. Jadi 1 TV itu bisa 4 motor. Bayangin coba, kalau kita punya 10 TV penuh semua, bisa ada 40 motor. Apalagi ada yang bawa mobil. Ya, jadi kita butuh parkir yang luas. Dan kalau bisa yang ada kanopinya, supaya motor itu nggak kena panas dan nggak kena hujan, supaya yang main tuh lebih tenang, lebih nyaman. Yang ke-7, TV untuk PS2 minimal 21 in. Dan kita sediakan memori untuk PS2 supaya yang main itu bisa berlanjut. Karena nggak semua pemain PS2 bawa memory card. Yang untuk PS3, TV-nya minimal 32 in, kalau bisa 40 in TV-nya untuk PS3. Yang ke-8, stick PS sering kita cek masih bagus atau tidak sticknya, masih layak atau tidak, karena stick itu andalan buat kita pengusaha PS. Senjatanya PS ya stick itu mesti bagus. Buat apa tempat luas, buat apa TV gede-gede, buat apa film bagus, tapi kalau stick rusak semua, itu pelanggan bisa kecewa dan tidak mau balik main ke tempat kita lagi. Jadi stick itu adalah senjata andalan bagi pengusaha rental PS. Nomor 9, diusahakan ada paket-paketan harga. Misalnya PS2 sejam 3.000, begitu main 2 jam 5.000. Atau PS3 sejam 5.000, 2 jam 10.000, 3 jam 13.000. Jadi biar pelanggan kita main tuh minimal kalau nggak 2 jam ya 3 jam. Kalau 4 jamnya bisa kembali ke awal lagi gitu. Jadi supaya si pelanggan tuh lebih lama
main di tempat kita sebagai daya tarik. Tapi ini semua tergantung lokasi di mana Anda berada. Yang ke-10, dekorasi dan tata ruang yang rapih dan tidak kotor dan bau. Jadi kita mesti menyediakan asbak atau bak sampah supaya orang main ke PS kita enak, tempatnya rapi, ada asbaknya, ada bak sampahnya, jadi tata rapih, bersih dan tidak bau, supaya pelanggan kita tuh nyaman di tempat kita. Yang ke-11, sirkulasi udara yang bagus supaya tidak pengap. Jadi ada jendela atau exhaust. Paling tidak kita menyediakan kipas angin, syukur-syukur AC, biar udaranya segar, sejuk, tidak panas, biar yang main betah main di tempat kita. 12. Untuk yang kerja, kalau satu orang, kalau bisa laki-laki yang berpenampilan menarik dan enak untuk dilihat. Tapi kalau dua orang, yang satu laki-laki dan yang satu wanita, cari wanita yang berwajah menarik dan sopan ke pelanggan, karena pelanggan tidak pernah salah, karena pelanggan adalah bos kita. Jadi bos tidak pernah salah. Misalnya ada pelanggan buang sampah sembarangan, padahal di sampingnya itu ada bak sampah, tetap dia tidak mau buang sampah di bak sampah. Kita tegur, tegurnya bagaimana? Pak, maaf, langsung aja buang ke bak sampah. Walaupun pelanggan salah, tetap kita pertama kali kita ucapkan, Pak, maaf ya. Berarti apa? Berarti pelanggan itu nggak pernah salah. Jangan sampai kita ngomong kasar ke pelanggan. Walaupun dia salah, tetap kita bilang, Pak, maaf, buang sampahnya di bak sampah ya, jangan sembarangan, maaf Pak ya. Nah, kan lebih enak kedengarannya, karena pelanggan tidak pernah salah. Yang ke-13, game bola harus selalu update, harus selalu terbaru. Kalau game-game yang lain ya paling begitu-gitu aja, tapi kalau bola, kalau bisa setahun bisa 2 kali kita selalu update game bola, harus cari yang terbaru supaya kita tidak ketinggalan sama rental yang lain. Ya, ke-14, sering diadakan turnamen, entah 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Jadi begitu rental kita ini sepi, bikin turnamen, kerjasama dengan rental-rental lain, kita pasangin selembaran. Dan kita juga mesti membuat komunitas rental, supaya apa? Supaya saling mengetahui di mana ada kompetisi, yuk sama-sama kita nyebarin. Di mana ada turnamen, ada apa, kita pasti kebagian tuh ramenya. Di tangga kita ada turnamen, kita pasti ke kita latihannya. Nggak mungkin latihan jauh-jauh, pasti di kita latihannya. Begitu tanding baru di mereka. Atau di bulan ini mereka yang adain turnamen, di bulan sekarang kita yang adakan turnamen. Jadi PS itu sering-seringlah mengadakan turnamen di rental PS kita. Ke-15, harus promosi lewat TikTok, IG, atau YouTube. Ke-16, harus sabar kalau lagi sepinya atau sabar kalau lagi ramenya. Kita mesti bisa menghadapi sabar di kala sepi, sabar, rame juga sabar. Kenapa? Lagi rame mungkin ada pelanggan yang sedikit rewel, ya kita sabar aja. Jadi kita harus sabar di kondisi sepi maupun harus bersabar di kondisi ramai.
Ke-17 ya, harus ada toilet. Nggak usah bagus-bagus, yang penting rapih, bersih toiletnya ya. Yang penting harus ada toiletnya, nggak usah mewah-mewah, yang penting bersih dan rapi. Ke-18, harus ada musolahnya ya. Walaupun lebar semeter, panjang 2 meter nggak apa-apa. Kita mesti menyediakan musolah. Siapa tahu nih orang main PS, dia itu pengen sholat, tapi karena nggak ada musolanya, dia tidak jadi sholat. Takutnya kita ini kebawa dosanya. Jadi kita mesti menyediakan musolah walaupun ukuran lebar semeter, panjang 2 meter. Supaya yang main juga nyaman, ada musolanya, tenang dia. Dan kita pun mendapat pahala karena memudahkan orang untuk melaksanakan ibadah. Dan karyawan kita juga disuruh sholat di situ. Jadi saatnya kerja, saatnya sholat. Kita mesti menyuruh, karena karyawan itu tanggung jawab kita. Asal udah kita suruh, masalah mau atau enggak itu terserah dia. Kita hanya menyuruh aja. Itu kewajiban kita sebagai bos. 19. Semua harus dikerjakan dengan maksimal, dengan sepenuh hati, dan dengan penuh cinta. Jadi merawat usaha seperti merawat pohon, perlu dipupukin, disiramin air, dijauhkan dari hama-hama, dan mesti disayang itu pohon supaya berbuah manis dan lezat. 20. Doa. Jangan lupa kita doa, minta kepada Allah agar dikasih kemudahan dalam menjalani usaha, dan minta supaya kita dikasih ilmunya. Jadi begitu menghadapi kesulitan, kita udah tahu ilmunya. Dan minta supaya dikasih keberkahan dalam menjalani usaha. Biarin PS kita rame, yang penting badan sehat. Biarin uang kita banyak, yang penting kita berkah, gitu ya. Jangan sampai udah PS sepi, kita sakit-sakitan, jangan. Yang kita minta sama Allah, biarin uang kita banyak, yang penting kita sehat dan berkah. 21. Pasrah. Kalau semua udah dikerjakan dengan maksimal, kita doa, udah pasrah, terserah Allah aja. Itulah batas kemampuan makhluk. Kalau usaha udah, doa udah, kalau hasil biar Allah yang menentukan, karena kita hanya makhluk, hanya bisa berusaha dan berdoa. Kalau hasil hanya Allah yang menentukan. Berapa banyak orang usaha yang dulunya maju sekarang bangkrut, padahal dia modal punya, tempat strategis. Waktunya bangkrut ya bangkrut aja, nggak ada yang bisa mencegah. Contoh Nokia, HP Nokia dulu terkenal di mana-mana, sekarang bangkrut. Sedangkan Nokia itu ada pemasarannya, ada profesornya, ada ahli-ahli strategi. Waktunya bangkrut aja. Apalagi kita nih usaha hanya modal pas-pasan, pikiran pas-pasan. Kita mau minta ke siapa lagi selain ke Allah? Udah pasrah. Takutnya kalau nggak pasrah bahaya. Begitu usaha bangkrut, kita stres, bisa gila kita. Makanya pasrah. Rame, terserah Allah. Kalau Allah kasih kita bangkrut, insya Allah ada pekerjaan atau usaha lain yang cocok sama kita. Karena semua itu di luar kemampuan kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Manusia itu hanya bisa berusaha secara maksimal dan hanya bisa berdoa. Hasil Allah yang menentukan. Karena kita ini hanya diciptakan sama Allah. Rezeki dikasih sama Allah. Usaha dikasih sama Allah. Hidup dikasih
dikasih sama Allah, karena kita semuanya karena kita makhluk. Kalau Allah semuanya menciptakan, Allah menciptakan makanan, Allah nggak butuh makan. Allah menciptakan minum, Allah nggak butuh minum. Allah menciptakan oksigen, Allah nggak butuh oksigen. Kenapa? Allah menciptakan tapi tidak butuh itu semua. Kalau kita makhluk, kita masih butuh sama Allah. Makanya di ujungnya apa? Pasrah. Mau maju terserah, tapi kepengennya sih maju. Tapi kalau kita nggak pasrah, bahaya. Udah usahanya hancur, kita stres, rugi 2 kali. Kita ini cuman makhluk. Jadi wujudnya kita bukan wujud yang sebenar-benarnya wujud. Kenapa? Yang wujud sejati itu hanya Allah. Karena kita, wujud kita mungkin adanya. Kenapa disebut mungkin adanya? Karena dulunya kita nggak ada, sekarang ada, besok nggak ada. Berarti kita wujud yang mungkin adanya. Kalau Allah, wujud yang sebenar-benarnya wujud. Surga, neraka itu ada karena Allahnya ada. Langit dan bumi ada karena Allah ada. Jadi Allah adalah wujud yang sejati. Kalau kita wujud-wujudan, wujud kita ini tidak bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Lebih utama membutuhkan Allah. Kenapa? Kita ini tidak bisa menentukan nasib kita sendiri. Kita nggak tahu ke depannya jadi apa. Kita nggak tahu nanti gimana. Kita nggak tahu akhirnya gimana. Makanya pasrahlah. Pasrah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.